Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukru lillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan. Dengan ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan di sela-sela istirahat kita pada siang hari ini sejenak kita menyimak kuliah 7 menit, insyaallah pada hari ini akan saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kita dalam rangka menjalani kehidupan yang sedemikian rumit. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah bagaimana awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan pendidikan di saat itu. Awal mulanya terjadi pada suatu ketika bahwa sekolah Muhammadiyah yang dipimpin, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sedang mengalami kekosongan kas. Tidak ada duit. Beda mungkin dengan amal usaha yang kita miliki saat ini. Alhamdulillah, sesulit apapun mungkin kondisi dan keadaan kita, alhamdulillah kita masih bisa kajian. Nah, ini sekolah Muhammadiyah di saat itu, jamaah yang dirahmati Allah, sampai kekosongan kas, dan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki sebuah inisiatif memanggil warga yang ada di Kauman di saat itu. Dan kemudian dikumpulkanlah para saudagar-saudagar batik, pebisnis di Kauman dikumpulkan. Kemudian mereka datang berduyun-duyun datang ke rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka bertanya, "Wahai Kiai, ada apa gerangan sehingga engkau memanggil kami, mengumpulkan kami? Apa yang bisa kami bantu, wahai Kiai?" Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, wahai para saudagar, wahai para jamaahku, sesungguhnya saat ini sekolah kita belum mampu memberikan gaji bagi guru-gurunya. Nah, oleh karena itulah saya berinisiatif untuk mengumpulkan saudara-saudara semuanya, para saudagar, para jamaah. Saya ingin melelang barang-barang yang ada di rumah ini." Makanya saat itu para jamaah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hampir semua barang-barang yang berharga di rumahnya itu dilelang. Ada lemari, ada meja, kursi, jam dinding, dan bahkan suatu kisah diceritakan beliau sampai ingin melelang jam satu-satunya, jam yang berbentuk kompas itu dilelang. Tujuannya apa? Jamaah yang dirahmati Allah, agar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mampu memberikan gaji atau membayar gaji para guru-guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah saat itu. Karena tentunya belum ada donatur, belum ada amal usaha yang seperti saat ini. Kemudian tadi ceritanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua berpartisipasi. Ada yang membeli mejanya, ada yang kursi, ada yang perabotan-perabotan yang lainnya. Ya mungkin kalau seandainya sekarang ada mobil barangkali, motor, sepeda, mungkin barangkali itu juga dilakukan seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah. Singkatnya, semuanya sudah terjual habis, dilelang.
Setiap saudagar yang datang, jamaah yang datang, yang berkumpul di kediaman Kiai Haji Madahlan itu satu persatu telah membeli ya daripada barang-barang yang dilelang oleh Kiai Haji Madahlan. Pendek ceritanya jamaah yang dirahmati Allah. Karena kalau saya ceritakan semuanya itu dalam film Dua Kiai itu filmnya hampir 2 jam. Jadi yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, semua sudah terkumpul dan bahkan jamaah yang dirahmati Allah di luar ekspektasi. Yang tadinya kekurangan itu untuk menggaji para guru-guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah itu hanya beberapa ratus gulden saja. Tetapi ternyata karena antusias daripada saudagar-saudagar dan jamaah pengajian dari Kiai Haji Madahlan, akhirnya terkumpullah bahkan sampai ribuan gulden yang diperuntukkan untuk membayar daripada gaji guru-guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah saat itu. Ketika itu tidak ada satupun para saudagar, para jamaah dari Kiai Haji Madahlan, tidak ada satupun yang membawa barang-barangnya. Sehingga Kiai Haji Madahlan kaget. Wahai saudara-saudaraku, kenapa engkau tidak membawa barang-barang yang sudah engkau beli? Bukankah ini adalah merupakan menjadi milik engkau? Kata para jamaah dan saudagar-saudagar itu, wahai Kiai Haji Madahlan, sungguh kami merasa malu. Sungguh kami merasa malu jika kami membiarkan engkau berjuang sendiri. Kami sangat bahagia dan sangat bangga mendapatkan seorang guru, mendapatkan seorang kiai yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk kecerdasan daripada anak-anak bangsa ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya dari cerita ini, kisah ini bukan sebuah kisah yang biasa, tetapi kisah ini adalah kisah yang luar biasa yang dapat menginspirasi daripada berdirinya amal usaha Muhammadiyah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedemikian rupa perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Madahlan, bahkan dia rela menjual barang-barang yang berharga di rumahnya. Seandainya mungkin barangkali di era generasi saat ini kita mendapatkan atau mungkin menemukan pemimpin Muhammadiyah yang sudah kaya raya, yang sudah punya segala-galanya, ya bahkan punya mobil bukan hanya satu, punya rumah yang mewah. Seandainya jamaah yang dirahmati Allah, seandainya kita punya pemimpin saat ini yang rela mengorbankan, menjual rumahnya, melelang mobilnya, memberikan sebahagian dari gajinya untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yang memiliki kemampuan secara akademik, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Justru jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah bukti yang nyata daripada dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memberikan contoh secara langsung. Jemaah yang dirahmati Allah, terakhir bahwa peristiwa ini dapat menggugah setiap hati, jiwa dan rasa kita, rasa memiliki semangat dan perjuangan dalam membesarkan persyarikatan Muhammadiyah ini. Kalaulah seandainya tidak karena perjuangan dari Kiai Haji Madahlan, di saat itu mungkin barangkali sekolah-sekolah atau bahkan mungkin saat ini Muhammadiyah tidaklah akan memiliki kampus seperti yang kita miliki saat ini. Pemirsa, sahabat UMJ Unggul yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kisah ini sebuah motivasi dan inspirasi bagi kita agar setiap kita, baik itu dosen, pimpinan, mahasiswa, kita memiliki jiwa pengorbanan. Karena setiap kita harus memiliki jiwa pengorbanan, apalagi kita adalah sebagai seorang pemimpin di persyarikatan Muhammadiyah. Itu saja barangkali tausiah kultum singkat kita. Mudah-mudahan kisah ini dapat menginspirasi kita. Sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat luar biasa menggugah daripada hati dan semangat kita dalam menggerakkan gerakan dakwah di persyarikatan Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa taala
memberikan pemimpin-pemimpin yang rela berkorban untuk masa depan dan bangsa yang kita cintai ini. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.